Sutra Teratai yang menakjubkan, bab 23, aktivitas lampau Bodhisatwa by Saya Raja. Shin Fasyang Sutra Teratai episode 1830. Suatu waktu pernah memberikan persembahan dan sekarang kembali untuk bertemu secara langsung. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan adalah penyakit yang mendatangkan penderitaan dan kerisauan pada diri kita. Itu sebabnya kita perlu mencari seorang guru pembimbing agung untuk menunjukkan kesalahan dan melakukan koreksi pada era besar ini. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan, kelima kata ini adalah hal-hal yang paling menderita dan merisaukan dalam hidup kita. Jika setiap orang di dalam kehidupan dapat memahami prinsip kebenaran, mendengar dan menghirup prinsip kebenaran dengan jelas, maka keserakahan, kebencian, dan kebodohan ini tidak akan ada di dalam batin kita. Jika prinsip kebenaran jelas, maka secara alami tidak akan serakah. Terhadap semua keinginan material di dunia, kita tidak akan serakah. Jika prinsip kebenaran jelas, benda atau objek di luar tubuh, apa yang perlu kita serakahkan? Kehidupan ini tidak kekal, menderita dan singkat. Jika kita bercukupan dan merasa puas, mengapa kita harus serakah? Jika kita tidak serakah, apalagi yang kita inginkan di antara orang-orang? Tidak ada keinginan, maka tidak akan ada kebencian. Jika tidak ada kebencian, maka tidak akan ada timbul kemarahan. Tidak ada yang perlu diperebutkan, juga tidak ada yang melekat. Apa ada yang bisa membuat kita emosi? Maka secara alami temperamen kita akan berubah menjadi baik. Tidak ada keinginan, maka tidak ada kebencian. Jika batin kita sepenuhnya selaras dengan situasi, tidak ada perasaan yang bertentangan dengan keinginan kita. Dengan demikian, pikiran kita terbuka lebih lebar. Ketika jalan pikiran terbuka dan prinsip kebenaran dipahami, dengan demikian bukankah pengetahuan menjadi tinggi? Mengubah pengetahuan menjadi kebijaksanaan, bagaimana mungkin ada kebodohan? Ini adalah prinsip kebenaran yang pasti. Kita semua mempelajari Dharma Buddha. Pertama-tama, kita harus menyingkirkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Ini adalah prinsip pertama dan terpenting dalam mempelajari Dharma. Oleh karena diharapkan semua orang harus lebih cermat dan bersungguh hati untuk menghayati dan memahami lima kata ini. Jika kita tidak mengikisnya, maka kita akan sangat menderita. Terhadap orang di dunia, kalimat pertama yang disampaikan oleh Buddha adalah memperingatkan kita tentang penderitaan. Di mana letak penderitaan tersebut? Yaitu lima kata yang disebutkan sebelumnya. Jika kelima kata ini berpadu, bergabung menjadi satu, ini akan sangat menderita, membuat kita menderita dan pada saat yang bersamaan membuat kerisauan pada diri kita. Sayalah yang membiarkan keserakahan, kebencian, kebodohan, kemarahan mengekang diri sendiri, sehingga kita sangat menderita, membuat kita sangat risau. Oleh karena itu saya menderita, saya risau. Ini adalah penyakit batin yang akan menghantui hidup kita sampai nafas terakhir. Jika kita tidak masuk ke dalam pintu Buddha, jika kita tidak mendengarkan Dharma, petaka akibat derita dan risau ini, petaka adalah juga penyakit. Sakit adalah derita, semuanya adalah derita. Risau, sakit, ini adalah kehidupan yang paling derita dan susah. Maka kita perlu mencari seorang guru pembimbing agung untuk membimbing agar di era modern sekarang kita dapat melihat dengan jelas. Saat ini kita berkesempatan mendengarkan Dharma Buddha. Untuk menyebarkan Dharma Buddha juga sangat mudah. Dengan teknologi sekarang, kita mengeluarkan suara di sini, di tempat manapun itu, walaupun terlintas di batas negara, juga hanya dengan menunjukkan satu jari, menyalakan jaringan internet, dengan sendirinya suara, teks, dan gambar melalui jaringan internet akan sampai ke komputer ataupun telepon genggam yang dapat dibuka kapan saja.
dan segera mendapatkan informasi. Demikianlah menyebarkan dharma dengan teknologi sekarang. Menyebar luaskan dharma tidaklah sulit. Untuk mengetahui persoalan dunia juga gampang dan jelas. Lihatlah keadaan manusia saat ini. Begitu banyak penderitaan, sungguh menderita. Di Tiongkok daratan pada tahun 2020 sedang mengalami bencana banjir yang sangat besar. Hujan pada gelombang itu turun begitu lama. Ada yang hampir 1 bulan, ada juga yang lebih dari setengah bulan. Dan masih terus hingga sekarang. Hujan ini benar-benar berlangsung sangat lama. Terjadi banjir, bendungan pun ada yang jebol atau dilakukan pelepasan banjir. Saat pelepasan banjir dimulai dan bendungan dibuka, air yang deras mengalir ke bawah, menyebabkan longsor gunung dan putusnya jalan. Rumah-rumah penduduk terendam, jembatan besar hanyut terbawa arus, dan masih banyak lagi yang hancur. Bencana banjir besar kali ini juga disebut sebagai banjir genangan dan benar-benar merupakan banjir besar. Ketika kami pergi meninjau bencana, melihat-lihat kondisi di sana, ada seorang lansia yang berkata, "Kali ini sangat parah, airnya merendam kami sampai menutupi atap rumah. Jika rumah bertingkat, ada juga yang mengatakan airnya sudah merendam lantai 1, bahkan sampai melebihi lantai 2. Lantai 2 terendam air dari tebing belakang, lantai 2 menghantam masuk, menabrak dinding tebing dan menobros masuk. Lalu air mengalir deras turun dari lantai 2. Benar-benar saat melihat gambar di TAI TV sungguh mengguncang hati. Sekarang dengan teknologi dan informasi yang begitu maju, ketika bencana sedang terjadi di suatu tempat, gambar-gambar kejadian di sana terus-menerus ditampilkan dan informasi menyebar sangat cepat. Lihatlah, bencana begini ada terjadi seketika. Jaraknya meskipun terpisah jauh, namun seketika tersebar infonya. Semua orang dapat melihatnya. Inilah perkembangan teknologi yang sangat pesat sekarang. Setelah melihatnya, saat ini iklim benar-benar berubah. Ketika air hujan berlangsung lama, hujannya sangat deras, terutama hujan lebat. Ini terus berlanjut. Benar-benar membuat hati orang takut dan khawatir. Ini sangat mengkhawatirkan. Semua orang sangat takut, sangat khawatir. Tidak hanya berlangsung dalam waktu singkat, namun sudah hampir sebulan, hampir setengah bulan. Bukan hanya tidak berhenti, namun masih tidak berhenti-hentinya, terus meningkat. Ada seorang nenek tua melihat relawan kita pergi. Dia demikian berkata tentang penderitaan. "Ah, sangat menderita. Hujan membanjiri atap rumah saya. Sangat tidak ingin hidup lagi. Saat ini melihat kalian datang, hati saya sudah tenang." Ini adalah seorang nenek tua sambil berkata, sambil meneteskan air mata. Ini seperti bercerita kepada keluarga dekatnya. Ini mengatakan penderitaan isi dalam hatinya. Benar-benar sangat menderita. Ada lagi di Filipina, akibat gelombang pandemi COVID-19, epidemi pneumonia virus corona baru, orang-orang di banyak negara di dunia karena wabah penyakit menular merasa ketakutan, terutama karena pandemi ini. Di banyak negara, ekonominya sudah diambang keruntuhan. Di Filipina, ada yang menutup bisnisnya. Mereka tidak dapat berbisnis. Ada yang tidak dapat bertahan lagi. Tidak ada bisnis yang bisa dikerjakan dan tidak ada pekerjaan. Sudah hampir tidak bisa bertahan hidup lagi. Ada sesuatu yang disebut jeepney, angkutan umum berbentuk jeep di Filipina. Angkutan atau mobil ini terlihat seperti telah dimodifikasi. Bus ukuran sedang, mobil ini bisa membawa banyak orang. Supir tidak berani keluar mengemudikan mobilnya karena mereka tidak dapat melindungi diri mereka sendiri dan takut mereka akan sakit. Waktu membawa penumpang, terutama pemerintah juga melarang. Jadi para supir, banyak yang keluarganya sulit untuk bertahan hidup. Sehingga relawan Seci membantu mereka. Bagaimana membuat partisi atau pemisah di mobil? Bukan hanya pemisah antar supir dan penumpang, tidak hanya melindungi atau mencegah supir supaya supir aman, karena mereka harus membawa penumpang. Antara sesama penumpangnya juga harus aman. Jadi mobil ini ada tindakan pencegahan dan ada pemisah.
Pemisah apa yang digunakan, relawan suci membantu pemiliknya dan para supir memberikan mereka bahannya, mengajarkan mereka bagaimana membuat pemisah, melakukan pencegahan, penyekatan dengan baik, sehingga penumpang yang naik ke mobil merasa aman. Melihat adegan gambar itu, kita dapat merasakan relawan suci sangat bijaksana dan sangat ulas asih. Suci Filipina terus mendistribusikan bahan bantuan kepada yang menderita. Keluarga yang kesulitan untuk bertahan hidup, mereka mendistribusikan makanan termasuk beras, minyak goreng, garam, gula, dan lainnya. Dengan distribusi berkelanjutan, mereka menolong puluhan ribu rumah tangga. Mereka juga menemukan cara untuk membantu mereka yang gulung tikar agar tetap bisa melanjutkan usahanya. Jadi mereka menolong supir jeepney tersebut. Mereka menemukan cara untuk memperbaiki kendaraan itu sehingga sopir dan penumpang aman. Ini adalah cinta kasih dari relawan suci. Mereka menolong orang-orang dapat berpergian dengan tetap sehat. Melihat berita ini, saya juga merasakan kekaguman yang luar biasa. Di waktu ini, dengan adanya pandemi ini yang telah bertahan dalam jangka waktu yang lama, mereka terus membantu orang lain selama berbulan-bulan. Dengan welas asih dan kebijaksanaan, ini sungguh tidak mudah. Ini adalah cinta kasih. Makhluk hidup menderita dan bodhisatwa memiliki cinta untuk mereka. Waktu ini di era ini dinamakan era besar. Era di masa sekarang adalah era besar. Selama kita memiliki pikiran yang benar dan melatih kekuatan cinta kasih, kita dapat menolong lebih banyak orang. Jadi sangat menyentuh. Kehidupan penuh dengan penderitaan yang tak berdaya. Di Hunan, Tiongkok daratan, ada seorang gadis berusia 18 tahun yang terjangkit penyakit yang tak tersembuhkan. Hidup terasa fana. Orang tuanya telah menghabiskan banyak uang dan para dokter telah berusaha sebaik mungkin, tetapi penyakit langka ini tetap tak bisa tersembuhkan. Gadis ini berkata kepada orang tuanya, "Saya berterima kasih kepada orang tua saya, terima kasih kepada para dokter, tapi juga saya tidak bisa tidak pergi dan tidak berdaya. Hanya bisa memohon setelah meninggal berharap orang tua saya dapat mendonorkan bagian tubuhnya yang masih bisa didonorkan." Ia kemudian menambahkan, "Meskipun saya tidak bisa mendonorkan tubuh saya, namun mata dan kornea saya seharusnya masih bisa didonorkan. Saya berharap orang tua saya dapat melakukannya untuk saya. Ini sungguh mengharukan." Seperti itu, kornea itu kemudian ditransplantasikan kepada orang lain. Orang yang menerimanya dapat melihat kembali. Orang tua penerima transplantasi berkata, "Ada orang yang begitu berani, meskipun sudah meninggal, namun matanya dapat digunakan di tubuh anak saya. Dia masih dapat melihat banyak hal, kegunaannya sangat besar. Kami sangat berterima kasih." Jadi ada orang yang rela memberi, mengubah yang tak berguna menjadi berguna. Bersumbangsi, orang yang menerimanya dipenuhi rasa syukur. Inilah hidup. Jadi, keserakahan, kebencian, dan kebodohan adalah penyakit besar dalam kehidupan manusia. Ini adalah hal yang mendatangkan penderitaan dan kerisauan. Jika kita bisa mengubah satu niat saja, ajaran Buddha datang untuk membimbing kita, untuk memahami bahwa kehidupan ini banyak penderitaan, baik penderitaan akibat bencana alam maupun penderitaan karena penyakit manusia. Hal seperti ini, jika kita bisa memanfaatkan jalinan jodoh, maka kita perlu memberikan, tidak peduli apakah itu berupa benda-benda material seperti para relawan suci di Filipina yang melakukan pemberian besar dengan sukacita. Membantu dengan welas asih dan kebijaksanaan, atau menjadikan tubuh yang tampaknya tak berguna menjadi sangat bermanfaat. Cinta kasih yang ditinggalkan oleh gadis itu di dunia ini adalah hal yang baik. Semua itu adalah hal yang tercerahkan. Oleh karena itu disebut yang tercerahkan. Ini berarti mereka telah memahami kebenaran sejati. Kita perlu mencari seorang guru pembimbing agung. Karena adanya guru agung ini yang tercerahkan kebijaksanaan Buddha, maka setiap orang dapat memahami kebenaran. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana cara mengatasi penderitaan dalam hidup?
Kapan dan siapa yang sedang membutuhkan. Kita harus memanfaatkan jalinan jodoh untuk memberi. Inilah kebijaksanaan agung. Kebijaksanaan agung diperoleh dari kebenaran. Kebenaran itu berasal dari Sang Maha Tercerahkan dan bersumber dari bimbingannya. Oleh karena itu, kita hidup di era besar, mempunyai jalinan jodoh yang baik, di mana mendapatkan membantu sesama, serta peluang untuk melakukannya telah bertambah. Dan kesempatan untuk berbuat kebaikan itu sangat banyak. Karena itu, kita semua mendengarkan ajaran Dharma dengan segera. Mendengarkan lalu mempelajarinya, dan yang terpenting menerapkannya dalam kehidupan. Inilah makna sejati dari mendengarkan Dharma. Bagian surta sebelumnya berkata demikian. Di masa lalu yang jauh sebelumnya, Bodhisattva semua makhluk bersukacita melihat bagaimana ia terlibat dalam praktek spiritual di kehidupan sebelumnya, dan bagaimana bersumbangsi, bagaimana memberikan persembahan kepada Buddha. Setelah mempersembahkan harta duniawi ini, dia juga membakar tubuhnya untuk mempersembahkan kepada Buddha dan terlahir spontan. Dengan cepat terlahir ke kehidupan berikutnya di dalam keluarga seorang raja. Terlahir dalam sebuah istana, terlahir spontan di istana, dan dia mengajarkan Dharma kepada ayahnya yaitu sang raja. Dia mengajarkan Dharma dalam bentuk syair. Jadi inilah yang disebut syair-syair. Kita sudah selesai membahas syair sebelumnya. Setelah syair-syair itu berkata, Buddha Chandra Vimala Surya Prabhasasri sampai sekarang ini masih ada. Setelah mengucapkan syair ini, ia berkata kepada ayahnya, Buddha Chandra Vimala Surya Prabhasasri sampai saat sekarang ini masih ada. Sebelumnya, sesudah aku memberikan persembahan kepada Buddha itu, aku memperoleh dharani dari pemahaman akan bahasa dari semua makhluk. Selanjutnya, aku mendengar sutra teratai dengan 8 miliar koti nayuta, Kimkara, Bimbara, Aksobhya, dan sairnya. Raja Agung, aku sekarang akan sekali lagi memberikan persembahan kepada Buddha ini. Bab 23. Aktivitas lampau Buddha Baisaja Raja. Semua makhluk bersukacita melihat Bodhisattva memberikan persembahan kepada Buddha. Buddha yang ia berikan persembahan adalah Buddha Chandra Vimala Surya Prabhasasri. Bersukacita melihat Bodhisattva menyerahkan tubuhnya sebagai persembahan. Dan dalam kehidupan berikutnya, ia terlahir di rumah Raja Kebajikan Murni dan memperkenalkan kepada ayahnya bahwa Buddha Chandra Vimala Surya Prabhasasri masih ada. Jadi sesudah aku memberikan persembahan kepada Buddha itu, setelah saya memberikan persembahan di kehidupan sebelumnya, aku memperoleh dharani dari pemahaman akan bahasa dari semua makhluk. Saya telah mencapai dharani untuk memahami bahasa dari semua makhluk. Kemarin sudah saya katakan bahwa ada sangat banyak bahasa-bahasa. Semuanya dapat ia pahami dengan sempurna. Maka bagian sutra selanjutnya mengatakan, selanjutnya aku mendengar sutra teratai dengan 8 miliar koti nayuta, Kimkara, Bimbara, Aksobhya, dan lebih syairnya. Ini semua adalah kata-kata yang menunjukkan angka. Ini banyak sekali ayatnya. Jadi katanya Raja Agung, ayahnya juga seorang raja. Jadi tempat ini dia memanggil sebagai Raja Agung. Aku sekarang akan sekali lagi memberikan persembahan pada Buddha ini. Sekarang Buddha ini masih hidup. Di masa lalu saya melakukan ini dan memperoleh bahasa yang tak terbatas. Jadi sekarang saya akan kembali memberikan persembahan kepada Buddha. Ini adalah bagian sutra yang kita bahas kemarin. Bagian sutra berikutnya mengatakan, sesudah mengucapkan ini, dia sudah selesai berbicara kepada raja dan dikatakan, sesudah mengucapkan ini, ia lalu duduk di atas panggung yang terbuat dari 7 mustika dan membimbing ke angkasa setinggi 7 pohon tala. Ia pergi ke tempat di mana Buddha berada, bersujud dengan menempatkan kepala di kaki Buddha, mengatupkan 10 jarinya dan memuji Buddha dalam bentuk syair.
Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva baik saja Raja. Sesudah mengucapkan ini artinya ia telah selesai berbicara kepada Raja Agung, mengatakan bahwa ia akan segera kembali memberikan persembahan kepada Sang Buddha. Jadi ia duduk di atas panggung yang terbuat dari 7 mustika. Sekarang dia dapat datang dan pergi dengan bebas. Karena jasa dan kebajikan dari memberikan persembahan di masa lalu, sekarang dalam kehidupan selanjutnya, tubuhnya dapat datang dan pergi dengan bebas. Ia lalu duduk di atas panggung yang terbuat dari 7 mustika dan membumbung ke angkasa. Sambil duduk di atas panggung teratai itu, ia membumbung ke angkasa. Sesudah mengucapkan ini, ia lalu duduk di atas panggung yang terbuat dari 7 mustika dan membumbung ke angkasa. Setelah memberitahukan ayahnya, sang raja, perihal tentang bagaimana dulu dia giat memberikan persembahan, ia lalu duduk di atas panggung yang terbuat dari 7 mustika dan naik ke atas, seraya menyampaikan kepada ayahnya bahwasannya akan pergi menuju ke tempat Buddha. Ia bersarana jiwa raga ke arah jalan pencerahan agung, serta tekun menjalankan upaya bersemangat besar. Ia menunjukkan setelah memberitahukan ayahnya, sang raja, bagaimana dulu pernah ia giat memberikan persembahan di kehidupan sebelumnya, ia juga demikian, dan di kehidupan sekarang juga demikian. Maka setelah memberitahukan hal tersebut, ia lalu duduk di atas panggung yang terbuat dari 7 mustika dan naik ke angkasa. Lalu pergi menuju ke tempat di mana Buddha berada. Ia menunjukkan bahwa di kehidupan sebelumnya ia telah memberikan persembahan kepada Buddha, dan di kehidupan sekarang pun juga demikian. Ia bersarana jiwa raga ke arah jalan pencerahan agung, serta tekun menjalankan upaya bersemangat besar. Bodhisattva Sarwa Satwa Priya Darsana. Baik di masa lampau maupun sekarang tetap sama. Pergi dan datang dengan bebas, dengan setulus hati berlindung kepada Buddha dan memberikan persembahan. Setinggi 7 pohon tala, 1 tala kira-kira setinggi pohon 7 chi. 7 pohon tala artinya setinggi 7 batang pohon, sekitar 5 cang. Setinggi 7 pohon tala, tingginya sekitar 5 cang. Arti dari setinggi 7 pohon tala adalah 1 tala setara dari sekitar 7 chi. Pohon jenis ini memiliki tinggi sekitar 7 chi. Ini adalah satuan ukuran panjang yang digunakan di India. Ia pergi ke tempat di mana Buddha berada, bersujud dengan menempatkan kaki di kaki Buddha, mengatupkan 10 jarinya memuja Buddha dalam bentuk syair. Ia pergi menuju ke tempat Buddha itu dengan kepala bernamaskara pada kedua kaki Buddha. Ia pergi ke tempat di mana Buddha berada. Ia melayang seperti itu di atas singgasana teratai, tingginya sekitar 7 kali 7 chi lebih, lalu melayang pergi. Ia pergi ke tempat di mana Buddha berada, bersujud dengan menempatkan kepala di kaki Buddha. Begitulah ia sampai ke tempat Buddha berada. Di tempat itu ia turun dari singgasana teratai dan berdiri di hadapan Buddha. Ia mulai bersujud dengan menempatkan kepala di kaki Buddha dan dengan kedua tangan beranjali, memuja Buddha dalam bentuk syair. Ini menunjukkan bahwa ketika sampai di tempat Buddha berada, yang dilakukan adalah bersujud dengan menempatkan kepala di kaki Buddha. Jika kita bersujud dan kepala menyentuh tanah dan wajah juga menyentuh tanah, ini disebut bersujud dengan menempatkan kepala di kaki Buddha. Duduk di atas panggung yang terbuat dari 7 mustika dan membumbung ke angkasa, Bodhisattva ini menggunakan kekuatan gaib untuk membakar tubuh, menggunakan kekuatan gaib untuk terlahir kembali secara spontan, kemudian menggunakan kekuatan gaib untuk bertemu dengan Buddha. Boleh dikatakan hanya orang yang telah mencapai samadhi ini mampu datang dan pergi secara bebas. Tiada hambatan dalam ruang ataupun waktu, barulah boleh disebut menjelma di mana-mana. Duduk di atas panggung yang terbuat dari 7 mustika dan membumbung ke angkasa. Bodhisattva menggunakan di kehidupan lampau, menggunakan kekuatan gaib untuk membakar tubuhnya dengan menggunakan kekuatan gaib.
menggunakan kekuatan gaib untuk terlahir kembali secara spontan. Di tempat itu membakar tubuhnya dan dengan cepat terlahir kembali secara spontan. Kemudian menggunakan kekuatan gaib kembali datang di hadapan Buddha. Ini semua mendeskripsikan tentang semangat dan kesadarannya. Setelah memberikan persembahan, dia dengan cepat untuk tidak beristirahat, giat bersemangat di masa lampaunya. Masih tetap dijalankan tanpa berhenti sejenak pun. Di tempat yang memberi persembahan agung, langsung terus berlanjut memberi persembahan. Inilah artinya, di tempat itu ia memperoleh samadhi. Samadhi adalah konsentrasi. Konsentrasi pikiran mengembangkan kekuatan gaib, pergi dan datang secara bebas. Baik itu ruang atau waktu, juga tiada hambatan, baik melakukan perjalanan jauh dan luas, atau naik ke atas dan turun ke bawah. Semua ini juga tiada hambatan. Ini disebut menjelma di mana-mana. Ini menunjukkan bahwa bodhisattva ini memberikan persembahan kepada Buddha. Tekadnya untuk memberi persembahan sangat teguh. Dia seperti ini di kehidupan lampaunya. Terakhir kembali secara spontan juga seperti demikian. Hati yang tulus dan giat bersemangat tidak pernah mundur. Selanjutnya naskah sutra demikian mengatakan, karena dia telah memberikan penghormatan kepada Buddha, setelah memberi penghormatan dia memuji Buddha. Oleh karena itu naskah sutra ini berkata demikian. Betapa wajahmu sungguh menakjubkan, cahayamu menerangi 10 penjuru. Aku suatu waktu pernah memberi persembahan padamu. Sekarang aku kembali lagi untuk bertemu secara langsung denganmu. Bab 23, Aktivitas Lampau Bodhisattva Baisaya Raja. Karena di kehidupan lampau juga merupakan Buddha ini, di kehidupan selanjutnya juga adalah Buddha ini. Setelah bersujud, ia mengangkat kepala dan melihat Buddha masih tetap sama. Wajah masih begitu agung, sehingga dia tidak dapat menahan dan memberi pujian dari lubuk hatinya. Jadi dia merasa sukacita melihat Buddha. Buddha belum memasuki parinibbana. Usia Buddha sangat panjang. Ia melihat rupa dari wajahnya yang menakjubkan dan bersukacita melihat Buddha masih berada di dunia dan belum parinibbana. Artinya pada masa kehidupan lampau telah pun dekat. Sekarang murid ini terlahir kembali dan sungguh beruntung dapat bertemu kembali dan melekat padanya sekali lagi. Ini menunjukkan kehidupan lampau. Di kehidupan lampau mendekatkan diri. Sekarang adalah murid. Di masa lalu meninggal, sekarang terlahir kembali. Di kehidupan mendatang, murid ini terlahir kembali. Buddha masih ada. Sungguh beruntung dapat bertemu kembali dan melekat padanya sekali lagi. Ini menunjukkan di kehidupan lampau mendekatkan diri, sekarang adalah murid. Di masa lalu meninggal, sekarang terlahir kembali. Di kehidupan mendatang, murid ini terlahir kembali. Buddha masih ada. Sungguh beruntung dapat bertemu kembali dan melekat padanya sekali lagi. Sekarang sudah terlahir kembali. Jadi usia kehidupan Buddha panjang. Di masa lalu, murid dari Buddha ini setelah melakukan persembahan meninggal. Setelah meninggal terlahir kembali. Buddha ini masih tetap begitu. Betapa wajahmu sungguh menakjubkan, cahayamu menerangi 10 penjuru, memberikan pujian pada citra penuh berkah dari Buddha. Wajahnya sungguh menakjubkan dan memuji cahaya terang dari kebijaksanaan Buddha yang menerangi dunia-dunia di 10 penjuru. Melihat cahaya wajah Buddha ini, wajahnya sungguh membangkitkan rasa hormat. Jadi cahayamu menerangi 10 penjuru. Melihat Buddha, cahaya wajah Buddha masuk ke hatinya, bagaikan menerangi. Ini adalah pujian, memuji citra penuh berkah dari Buddha, berkah kebajikan. Jadi betapa wajahmu sungguh menakjubkan, memuji cahaya terang dari Buddha, memuji kebijaksanaan Buddha. Cahaya terang dari kebijaksanaan Buddha menerangi dunia-dunia di 10 penjuru. Aku suatu waktu pernah memberikan persembahan padamu. Sekarang aku kembali lagi untuk bertemu secara langsung denganmu. Dalam masa kehidupan lampau pernah memberikan persembahan. Sekarang datang ke dunia kembali bertemu Bhagawan sekali lagi. Ketika suatu waktu pernah memberikan persembahan adalah merujuk pada masa kehidupan lampau. Ia menggunakan kekuatan dari samadhi dan kekuatan dari balasan langsung untuk memberikan 2 persembahan. Bertemu secara langsung artinya dalam kehidupan sekarang bertemu lagi. Jadi seharusnya memberikan persembahan pula.
Aku suatu waktu pernah memberikan persembahan padamu. Sekarang aku kembali lagi untuk bertemu secara langsung denganmu, yaitu dalam masa kehidupan lampau telah memberi persembahan pada Buddha. Sekarang terlahir lagi, bertemu Bagawan lagi. Jadi di masa lalu pernah memberi persembahan. Itu adalah kehidupan lampau. Kehidupan lampau telah memasuki kekuatan dari samadhi, yaitu hatinya tidak kacau, jadi pergi dan kembali dengan segera, tidak melalui kebingungan makhluk awam. Dia meninggal dengan membawa kekuatan konsentrasi. Dengan kekuatan konsentrasi ini lahir kembali, tetap tidak menyia-nyiakan waktu. Aku suatu waktu pernah memberikan persembahan padamu. Aku di sini adalah menunjuk pada tubuh Dharma yang berdiam selamanya dan tanpa rupa. Bodhisattva menjadikan Dharma sebagai tubuhnya, bukannya menjadikan tubuh balasan yang lebih rendah ini sebagai tubuhnya. Itu sebabnya ia menjalani samsara perubahan, bukan samsara fragmentaris. Disebutkan kalau dirinya suatu waktu pernah membakar tubuhnya sebagai persembahan pada Buddha dan sekarang kembali untuk bertemu dengan Buddha lagi. Aku suatu waktu pernah memberikan persembahan padamu. Kata aku ini adalah menunjuk pada tubuh Dharma yang berdiam selamanya dan tanpa rupa. Aku yang berdiam selamanya, kelahiran sebelumnya adalah aku. Kelahiran sekarang juga adalah aku. Dan aku adalah yang telah mengerti dengan jelas. Aku yang tidak memiliki perhatian benar yang melekat. Meskipun datang kembali pada kelahiran ini bukan berasal dari kelahiran sebelumnya lagi. Akan tetapi pikiran ini terhubung satu sama lain. Aku ini adalah aku yang selamanya abadi, yakni merupakan sifat hakiki dari aku. Jadi aku di sini adalah aku yang menunjuk pada tubuh Dharma yang berdiam selamanya dan tanpa rupa, yakni aku yang murni tanpa tercemar. Jadi, Bodhisattva menjadikan Dharma sebagai tubuhnya, bukannya menjadikan tubuh balasan yang lebih rendah ini sebagai tubuhnya. Bukan seperti kita makhluk awam, yakni dikarenakan kita tidak bisa memutuskannya sendiri, maka dilahirkan kembali. Mereka bukan demikian. Bodhisattva di masa kelahiran sebelumnya memberikan persembahan pada Buddha. Sangat jelas akan niat pikirannya itu. Dia melepaskan tubuh balasannya dengan segera terlahir kembali lagi. Inilah Dharma, inilah tubuh Dharma. Sangat jelas akan kekuatan semangatnya. Sama-sama terlahir kembali di era ini. Dia masih sangat jelas akan niat pikirannya. Jadi ia menjalani samsara perubahan, bukan samsara fragmentaris. Makhluk awam menjalani siklus kelahiran dan kematiannya fragmentaris, seumur hidup demi seumur hidup lainnya, satu periode demi satu periode. Bodhisattva yang melatih diri menjalani samsara perubahan, satu niat pikiran awal dan satu niat pikiran akhir. Niat pikiran murni untuk memberikan persembahan di kehidupan sebelumnya semacam itu. Sebersit niat pikiran untuk datang terlahir kembali lagi dengan tubuh jelmaan juga merupakan pemberian persembahan yang tulus. Jadi Bodhisattva menjalani samsara perubahan, lalu makhluk awam menjalani samsara fragmentaris. Maka disebutkan kalau dirinya suatu waktu pernah membakar tubuhnya sebagai persembahan. Pada masa lalu saya datang seperti ini. Dengan cara ini pada masa lalu mempersembahkan pada Buddha. Sekarang kembali untuk bertemu dengan Buddha lagi. Karena pada masa lalu mempersembahkan kepada Buddha, maka saya pada kehidupan lalu disebut kehidupan lalu. Sekarang datang kembali, terlahir kembali. Maka hati dan pikiran tidak ada kesalahan persepsi terhadap kenyataan. Pandangan benar pada masa lalu, keteguhan akan pandangan benar ini, pada kehidupan sekarang masih terlahir dengan pandangan benar. Maka dikatakan keyakinan sangat kuat, tidak tergoyahkan. Bodhisattva dapat datang dan pergi dengan leluasa. Ini upaya yang harus kita latih atau praktekkan. Ini adalah upaya kita dalam melatih diri. Upaya melatih diri adalah seperti ini. Menjaga kesadaran terus-menerus terhadap hakikat sejati, Dharmakaya. Dharmakaya, tubuh dari Dharma, yaitu kebijaksanaan yang mendalam. Lahir dan matinya kita tidak dapat kita tentukan, melainkan adanya sebab akibat yang tidak terlihat.
Datang dan pergi kita bukan atas kendali pribadi. Kapan akan terakhir kembali, kita semua tak tahu. Kapan akan pergi, pada saat kita pergi, kemana kita akan menuju. Manusia awam tidak akan tahu. Bagaimana dengan bodhisatwa? Tahapan dalam pelatihan dirinya sudah sampai pada pengorbanan diri sepenuhnya, merelakan tubuh ini untuk persembahan, namun ia tidak lenyap. Dia akan kembali ke kehidupan mendatang dan ia kembali dengan penuh kesadaran. Itulah yang disebut tubuh Dharma. Bukan sekadar tubuh balasan, melainkan tubuh yang sepenuhnya menyatu dengan kebenaran hukum alam. Karena itu ia kembali ke dunia demi para makhluk. Kita yang ingin melatih diri haruslah mengarah sampai ke tahap seperti ini. Ini bukanlah hal yang mustahil, tapi perlu ketekunan dan kesungguhan hati. Bersungguh-sungguh dalam praktik. Bukan hanya terjebak dalam membaca kitab suci saja, melainkan mempraktekkan dharma dalam tindakan nyata, terjun ke tengah masyarakat, menjaga ketenangan batin, dan bersumbangsi tanpa pamrih. Persembahan kepada Buddha dilakukan dengan mempersembahkan seluruh hidup kita. Itulah makna sejati seorang praktisi dharma. Jadi bagi kita semua yang belajar ajaran Buddha harus benar-benar bersungguh hati dan menggali pemahaman secara halus dan mendalam. Saya sering memberitahukan kepada kalian, prinsip kebenaran adalah prinsip kebenaran sejati kita. Kebenaran sejati berada dalam sifat hakiki kita. Tidak perlu mencari Buddha jauh-jauh ke puncak burung nasar, sebab puncak burung nasar berada di dalam batin kita. Dalam batin setiap orang terdapat sebuah pagoda puncak burung nasar. Baik-baiklah membina diri dalam pagoda puncak burung nasar ini. Dengan begitu, setiap niat batin kita untuk Buddha, setiap orang menggunakan hati Buddha, menggenggam sifat kebudaan kita, harus setiap saat menjaga batin ini, setiap detik menjaga kesungguhan hati.